Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisnaji Juanda dan di sebelah saya. Salsabila Putri Nasution. Pada video kali ini, kami berdua akan menampilkan praktik video konseling sebagai tugas mata kuliah dari Coaching and Counseling. Selamat pagi Salsa. Perkenalkan, saya Krisnaji yang hari ini akan mendampingi Salsa dalam sesi konseling. Jadi terima kasih ya udah bersedia meluangkan waktunya untuk hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa semua yang kita bicarain dalam sesi ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan proses konseling. Jadi tujuan dari sesi kita hari ini untuk membantu Salsa memahami permasalahan apa yang akan dihadapi atau yang sedang dihadapi bersama-sama. Kita nanti akan cari alternatif dan solusinya. Jadi selama sesi ini berlangsung, itu nggak ada jawaban yang benar atau salah. Saya berharap Salsa bisa dapat menceritakan apapun dengan rasa yang nyaman dan jujur. Jika ada pertanyaan yang membuat kurang nyaman nantinya, Salsa berhak menyampaikan atau memilih untuk tidak menjawab. Sesi ini akan berlangsung sekitar 45 hingga 60 menit ke depan. Jadi kira-kira kita udah bisa mulai sekarang, Salsa? Baik Salsa, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, gimana nih kabarnya hari ini? Untuk kabar saya hari ini alhamdulillah cukup baik, walaupun ya nggak baik-baik banget. Gak baik-baik banget. Kira-kira apa nih masalah yang mau diceritain nih hari ini? Lebih ke masalah, saya juga sebenarnya nggak tahu ini tuh poinnya di mana, tapi lebih ke mimpi saya yang sepertinya belum tercapai. Mimpi yang belum tercapai itu boleh diceritain nggak? Apa mimpinya? Jadi sebenarnya mimpi saya itu saya nggak mau berada di kota ini. Saya itu pengen keluar, yang mana saya udah bermimpi dulu kalau misalnya saya keluar dari kota ini, sepertinya karir saya akan lebih baik, dan bisa saya itu tuh mengembangkan diri saya sendiri. Karena saya merasa kalau misalnya saya di kota ini, saya itu lebih jadi kayak makin kecil, karena saya juga tahu gimana kalau misalnya saya di sini, saya nggak bisa mengembangkan diri sesuai dengan yang saya mau karena ada kebatasan dari pihak keluarga. Oke, berarti Salsa butuh keluar kota karena di kota sendiri ini kurang bisa berkembang gitu ya. Kira-kira dengan masalah yang dihadapi ini, apa sih perasaan yang Salsa rasakan? Saya merasa bersalah karena satu sisi saya itu mengikuti yang memang sebenarnya saya mau, jalan yang mau saya mau, tapi saya ngerasa saya itu belum berkembang. Saya itu masih merasa saya itu masih kecil kali gitu. Karena saya nggak nge-explore ke banyak hal selama di sini. Saya juga karena ada batasan yang diberikan sama keluarga, jadi saya merasa kalau untuk mendapatkan mimpi yang sebenarnya saya itu masih belum bisa karena saya masih kecil. Oke, baik. Berarti kamu merasa di kota sendiri tidak bisa berkembang, terus ada batasan-batasan yang diberikan oleh keluarga. Boleh nggak perasaan spesifiknya itu gimana sih gitu? Sedih kah, senang, cemas? Saya lebih merasa cemas karena saya takut nanti tuh bisa nggak ya saya ini tuh menjadi orang yang sesuai dengan yang saya impikan, menjadi orang yang besar gitu. Saya juga merasa bersalah, terus juga saya merasa frustasi karena karena merasa gimana caranya aku bisa besar dengan situasi yang seperti ini. Oke, berarti karena ada masalah batasan dari keluarga sehingga Salsa kurang merasa bisa berkembang begitu, mengembangkan potensinya. Jadi bergumul lah itu ya perasaan sedih, frustasi dan cemas akan masa depan. Kira-kira perasaan-perasaan ini kalau digabung intensitasnya dari 1 sampai 10 itu seberapa besar perasaannya? Yang 10 semakin buruk dan 1 semakin baik-baik aja. Di kondisi ke-8. 8.
Kenapa nggak 9 atau 10? Karena satu sisi saya ada merasa kalau misalnya saya makin ngerasain itu buruk, kayaknya ada hal lain juga, mungkin hal baik di kota ini. Kalau misalnya di 9 sampai 10 itu tuh saya ngerasa itu udah terlalu parah ya. Karena saya masih bisa kontrol diri saya sendiri untuk lebih lega, lebih terima. Walaupun sedikitnya saya juga jadi kurang percaya diri untuk mencapai ujung dari yang saya lalui sekarang. Oke. Berarti masih ada space nih ya, diri masih bisa dikontrol salsanya. Kira-kira dengan adanya masalah ini, sejauh mana sih masalah ini mengganggu diri Salsa? Sebenarnya kalau untuk mengganggu itu tuh lumayan banyak ya, karena saya juga contoh kecil untuk saat saya mendapatkan tawaran untuk kerja keluar, saya tuh jadi lebih berkecil hati, saya lebih takut gitu, kayak memang aku yang bakal keterima kah? Sejauh mana masalah ini tuh ganggu, itu hampir penuh ya. Di kehidupan saya tuh hampir sepenuhnya, apalagi untuk mendapat tawaran kerja kemarin juga saya jadi lebih takut untuk ambil langkahnya, karena memikirkan orang rumah bakal nerima itu nggak ya. Saya jadinya antara kalau misalnya saya ambil, saya bakal merasa bersalah dengan orang rumah, atau kalau misalnya saya ambil juga, saya ambil, saya juga ngerasa bersalah karena mimpi saya juga nggak kedapetan. Jadi mau berjalan di keduanya, mau memilih salah satu aja saya tuh jadi tetap takut. Oke, berarti Salsa saat ini diambang keraguan antara memilih tuntutan dari keluarga ataupun menjalani mimpi sendiri. Nah, kira-kira kalau hal ini terus Salsa pikirkan dan terus Salsa bawa, kira-kira 1 bulan ke depan itu apa sih konsekuensinya jika seperti ini terus? Sepertinya bakal mengganggu di kehidupan kuliah saya juga sekarang. Kebetulan saya lagi ngelanjut, apalagi di umur saya sekarang ini pasti lebih, jadi saya lebih merasa makin kecil, apalagi dibandingkan sama teman-teman yang lain juga. Teman-teman seperantaran saya itu tuh udah satu sepersatu itu udah mencapai mimpinya yang dia mau, walaupun masih terbilang beberapa langkah, tapi saya ngelihatnya saya jauh di belakang dia. Itu kan masih 1 bulan ya, kira-kira nih kalau kita majuin lagi 3 bulan ke depan, Sebenarnya saya bakal lebih frustasi sih, lebih ngerasa makin kecil, kayak seakan-akan saya cuma bakteri. Oke, baik. Karena 3 bulan ke depan kalau masih merasa seperti ini, Salsa akan merasa menjadi lebih kecil begitu, ketinggalan ya, semakin jauh tertinggal dengan teman-temannya. Kira-kira kalau Salsa sadar nih nggak melepaskan perasaan ini, apa sih konsekuensi seumur hidupnya? Saya bakal berpikir sepertinya semua yang saya mimpikan itu gak bakal tercapai. Karena saya bakal memikirkan, karena di sekarang ini aja saya lebih mementingkan apa yang keluarga mau daripada yang saya mau. Kayak contohnya saya mau kemana gitu, saya bakal memikirkan di rumah nanti gini. Jadi saya lebih banyak mementingkan kesenangannya orang rumah daripada dari diri saya sendiri. Berarti Salsa lebih mengedepankan kepentingan keluarga ya daripada kepentingan pribadi. Oke, karena tadi Salsa udah nyeritain sejauh mana masalah ini mengganggu diri Salsa, kira-kira sejauh apa sih, atau Salsa pengen nggak sih keluar dari kondisi ini? Sejujurnya ya pasti saya mau, karena
situasi ini tuh udah buat saya jadi menyesali apa yang seharusnya saya kejar, dan diam-diam jadi gampang menyalahkan orang rumah, karena sebenarnya kalau orang rumah berpikiran seperti itu kan harusnya saya sendiri ya yang nentuin saya mau nggak untuk melanjutkan mimpi saya, dan mereka itu hanya bagian untuk memberikan saran doang, tapi saya lebih mementingkan apa kata mereka dulu daripada mimpi saya. Jadi saya juga mau keluar dari situasi ini, tapi satu sisi saya juga bingung aku harus bagaimana. Salsa berarti masih di level yang ragu ya, mau mengedepankan yang mana duluan gitu. Jadi kira-kira keinginan untuk keluar dari masalah ini seberapa jauh sih dari 1 sampai 10? Untuk keluar dari sini pastinya saya pengennya 10 ya, karena saya juga nggak mau berada di situasi yang macam ini, apalagi saya terus-terusan ngeliat wah orang-orang udah sampai sini, wah temanku sendiri udah sampai sini, sedangkan aku masih di sini-sini aja, masih sekecil itu. Kondisi ideal yang saya inginkan itu tuh dulu saya berpikir saya keluar kota setelah dari SMA, saya keluar kota berkuliah di jurusan yang memang saya mau juga, terus saya bisa melakukan berbagai kegiatan sebagai anak kuliahan pada umumnya. Terus saya juga bakal tetap punya hubungan hangat dengan orang tua, sama seperti yang adik saya lakukan sekarang. Kebetulan adik saya dua-duanya kan di luar kota, dan mereka masih sering juga teleponan sama orang rumah. Jadi hubungan, katanya kan itu ya, kalau misalnya kita di luar kota kita bakal tetap punya hubungan hangat sama orang tua. Nah, sedangkan saya di sini saya tidak punya hubungan hangat, saya lebih sering berantemnya, sedangkan adik saya di luar tuh lebih sering dimengerti, karena ya udahlah dari luar kota pasti ada miskomunikasi, sedangkan saya di sini lebih sering didengarnya bagian yang kesalahan doang. Jadi saya merasa kalau saya di luar mungkin sama juga seperti mereka, mempunyai hubungan yang baik dan akan selalu baik. Baik, berarti yang Salsa pengen itu berkembang di tempat lain, di akuarium yang lebih besar istilahnya, dan Salsa percaya kata-kata bahwa Untuk keluar dari situasi ini itu kalau misalnya dari usaha saya untuk keluar dari kondisi ini tuh sepertinya di level 6, karena saya juga masih ragu-ragu untuk berbicara sama orang tua apa yang saya mau, terus asal topik-topik untuk membicarakan masa depan saya juga masih ragu, karena saya juga kalau ditanya tentang apa mimpi saya juga bingung jadinya, karena mimpi saya juga udah dari awal tuh udah dikubur dalam-dalam. baik, kira-kira untuk keluar dari sini kan sebenarnya ada yang harus Salsa lakukan, tapi nggak Salsa buat gitu, agar mencapai kondisi ideal yang Salsa pengen. Kira-kira apa sih perbuatan-perbuatan yang seharusnya Salsa buat tapi nggak Salsa buat? Berulang kali mengulang atensi bahwasannya di luar kota itu Salsa bisa lebih berkembang dan lebih menjaga jarak dengan keluarga supaya hubungan hangat tetap terjadi begitu ya. Kira-kira itu kan tadi kondisi ideal. Dari kondisi ideal yang sebenarnya udah ada, kira-kira apa sih yang nggak Salsa buat begitu untuk mencapai kondisi tadi? Sebenarnya harus Salsa buat, tapi Salsa nggak melakukannya. Ya seharusnya saya itu tuh memang ajak komunikasi orang tua mengenai yang saya mau, tapi saya nggak ngelakuinnya karena memang saya ngerasa saya ucapkan juga sepertinya memang udah terlambat dari awal, karena saya juga mulai menyadari ketertinggalan saya itu tuh baru-baru sekarang ini. Jadi kayak
seharusnya aku dari dulu, cuman karena udah sampai di titik yang ini jadi kayak sekarang tuh lebih nyesel, tapi aku masih mau bangkit gitu. Berarti yang seharusnya Salsa lakukan tapi nggak dilakukan itu komunikasi ya dengan orang tua. Itu kan untuk hubungan keluar diri gitu, ke hubungan interpersonal. Kira-kira kalau untuk ke diri sendiri, apa sih yang sebenarnya harus Salsa lakukan tapi belum dilakukan gitu? Sebenarnya saya itu lebih seringnya itu menghindari percakapan dengan orang tua. Jadi intinya itu saya lebih sering menyudahi komunikasi mengenai hal itu karena ya balik lagi yang tadi. Saya ngerasa udah terlambat sih. Cuman saya juga masih mau berusaha gitu. Baik, berarti masalah besarnya hari ini komunikasi yang belum dibangun ya. Apa sih keinginan Salsa, dan dari masalah-masalah yang udah diceritakan tadi, ada hal-hal yang sebenarnya Salsa harus lakukan tapi tidak dilakukan. Berarti kan kita harus ambil tanggung jawab begitu untuk keluar dari masalah ini, karena Salsa juga punya energi level yang lebih dari angka 5 ya. Sebenarnya Salsa tuh pengen keluar dari masalah ini. Kira-kira ada nggak yang mau dinyatakan untuk tanggung jawab pribadi Salsa ke depannya? Ya, saya menyadari kalau misalnya saya perlu mengambil tanggung jawab pribadi kalau saya mau keluar dari situasi yang ini. Jadi saya juga di hadapan Bapak sebagai konseling saya mau untuk ambil tanggung jawab pribadi untuk membuat keputusan dan tindakan agar saya bisa keluar dari situasi yang menyulitkan saya sekarang. Baik, Salsa udah menyatakan tanggung jawabnya, dan Salsa sebenarnya benar-benar ingin keluar dari masalah yang seperti sekarang ini agar tidak mengganggu perjalanan hidup Salsa ke depannya, karena ini kan bersangkutan dengan karir dan impian begitu. Kira-kira untuk keluar dari untuk keluar dari masalah ini, sumber daya atau bekal yang Salsa punya untuk bertanggung jawab itu apa aja sih? Keterampilan gimana saya komunikasi dengan orang tua itu yang perlu saya bangun, terus dukungan juga dari beberapa keluarga seperti adik saya. Kebetulan adik saya memang juga mendukung supaya saya itu memang keluar dari medan ini, tapi memang ketutupan karena saya yang kurangnya komunikasi dengan orang tua kalau misalnya saya beneran mau. Terus kemampuan finansial yang memang mengenai finansial untuk saya kesana kemari yang mengikuti apa yang saya mau juga harus saya mulai rencanakan. Mungkin bisa saya keluar itu hanya untuk kerja, jadi untuk finansial saya di luar itu tuh, untuk keuangan saya di luar bisa saya hadapi sendiri. Terus sebenarnya lebih ke komunikasi sih yang harus saya bangun juga. Baik, itu sumber dayanya komunikasi, finansial yang cukup, itu yang harus Salsa bangun. Namun untuk saat ini yang Salsa udah punya apa aja? Kalau misalnya ke finansial masih belum mencukupi untuk saya keluar juga karena kebetulan saya juga masih belum bekerja. Tapi memang kalaupun misalnya saya keluar mungkin itu lebih mengambil karir yang udah kemarin sempat saya tolak. Oke, setelah tadi Salsa ceritakan masalah, terus hal-hal yang akan mengganggu jika ini terjadi terus bahkan sampai seumur hidup, lanjut lagi apa yang sebenarnya Salsa idealkan tapi tidak Salsa lakukan. Nah sekarang kan Salsa udah menyatakan tanggung jawab, terus tadi udah menyebutkan resource-nya apa aja sih bekal untuk menghadapi ini semua begitu kan. Kira-kira tingkat perasaannya sekarang ini setelah tadi kan kita udah cerita masalah Salsa tentang rencana karir di masa depan, keinginan-keinginan Salsa yang sampai sekarang terhambat karena Salsa mengedepankan kepentingan keluarga terlebih dahulu daripada kepentingan Salsa pribadi. Dan ada kondisi-kondisi ideal yang sebenarnya udah kita gambarkan tadi, apa yang udah
sebenarnya harus dilakukan tapi belum Salsa lakukan begitu. Nah, kira-kira untuk mencapai uh, tujuan Salsa tadi yang udah Salsa nyatakan tanggung jawabnya, ada nggak action plan yang sebenarnya mau kita buat hari ini? Apa sih strategi Salsa? Mungkin dimulai dari membuat rencana tentang komunikasi dengan orang tua, menjelaskan gimana apa alasan saya itu mau mengambil mimpi seperti itu, terus jangka panjangnya itu apa, bagaimana saya nantinya, terus membicarakan mengenai komunikasi dengan mereka nantinya, apa yang akan saya lakukan di sana, lalu mengajak orang tua juga untuk tetap mencari tahu situasi di sana, jadi mereka juga merasa lebih ternyata terjamin nih. Baik. Nah, itu tadi merupakan dari strategic plan-nya Salsa yang akan kita lakukan nanti. Kira-kira Salsa butuh apa nih dari saya sebagai konselor? Sepertinya membantu saya untuk berlatih bagaimana saya menyampaikan keputusan saya ini kepada mereka. Berarti Salsa butuh saya untuk sebagai teman latihan ya, gimana sih cara menghadapinya nanti action plan ini bila kita lakukan. Baik Salsa. Oke guys, jadi sampai sinilah video konseling kami hari ini. Terima kasih, bye bye.